Halo anak-anak, berjumpa kembali di channel Gembira Belajar. Kita akan belajar tentang matematika kelas 6 SD kurikulum 2013 tentang bangun ruang. Topik yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mengenai volume bangun ruang. Anak-anak masih ingat ya mengenai volume bangun ruang? Kita sudah pernah belajar volume bangun ruang di video sebelumnya, yaitu tentang volume bangun ruang prisma. Volume bangun ruang adalah hasil kali dari luas alas dengan tinggi bangun ruang tersebut. Jadi, volume bangun ruang ini tergantung dari luas alas dan tinggi bangun ruangnya. Luas alasnya bisa bermacam-macam ya. Bisa persegi, persegi panjang, trapesium, segitiga, belah ketupat ataupun lingkaran. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar volume tabung ya. Jadi ini yang akan kita bahas sama-sama ya. Seperti yang sudah dikatakan tadi, volume bangun ruang itu rumusnya luas alas kali tinggi, tergantung dari bentuk alasnya. Bangun ruang tabung, alasnya berbentuk lingkaran, sehingga luas alasnya kita menggunakan luas lingkaran. Anak-anak masih ingat rumus luas lingkaran? Luas lingkaran rumusnya adalah pi kali R pangkat 2 kali T. Pi adalah suatu konstanta yang besarnya 3,14 atau 22/7. R adalah jari-jari ya lingkarannya, dan T adalah tinggi dari tabungnya. Kita akan menggunakan rumus volume tabung ini dalam menyelesaikan soal-soal yang diambil dari buku Senang Belajar Matematika kelas 6 SD. Ayo mencoba halaman 139. Nomor 1, tentukan volume gambar berikut. Kita lihat gambarnya ya. Ini adalah gambar bangun ruang tabung. Diketahui tingginya 20 cm dan jari-jarinya 14 cm. Langsung kita masukkan ke dalam rumus volume tabung ya. Volume tabung pi kali R pangkat 2 kali T. Langsung kita masukkan ya angka-angkanya. Ini semua satuannya sudah sama dalam cm. Tidak perlu ada yang diubah ya. R-nya 14 cm kelipatan 7. Sehingga kita gunakan 22/7 untuk pi-nya. 22/7 kali 14 pangkat 2 kali 20. Hasilnya adalah 12.320 cm3. Jadi volume tabung seperti pada gambar adalah 12.320 cm3. Nomor 2, sebuah tabung mempunyai volume 5.652 cm3. Berapa sentimeter jari-jari tabung jika tingginya 18 cm? Pada soal nomor 2 ini yang ditanya adalah jari-jari, R-nya ya. Jadi volumenya sudah diketahui. Kita tulis dulu rumus volume tabung. V sama dengan pi kali R pangkat 2 kali T. Masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Di sini volumenya diketahui. Jadi kita ganti V-nya dengan 5.652. Pi-nya kita gunakan 3,14 ya. Tingginya 18 cm, R-nya yang kita cari. 3,14-nya kita kalikan dulu dengan 18, menjadi 56,52. Sekarang baru kita mencari R pangkat 2-nya. R pangkat 2, 5.652 dibagi 56,52. R pangkat 2 sama dengan 100. Berarti R-nya saja itu kita mengakarkan 100. R sama dengan akar pangkat 2 dari 100. R-nya adalah 10 cm. Jadi jari-jari tabung tersebut adalah 10 cm. Nomor 3. Suatu tabung alasnya berjari-jari 7 cm. Tingginya 20 cm, diisi air setinggi 10 cm. Kemudian ke dalam tabung dimasukkan sebuah besi berbentuk kubus dengan rusuk 2 cm. Berapa cm tinggi air dalam tabung sekarang? Nah, anak-anak ya, di soal nomor 3 ini ya, ceritanya ada tabung. Tabungnya diisi air setinggi 10 cm. Jadi air yang ada di dalam tabung itu tingginya 10 cm. Kemudian dimasukkan ke dalam air tersebut kubus yang rusuknya 2 cm. Kalau kita masukkan suatu benda ya ke dalam tabung yang sudah ada airnya, nanti airnya akan naik. Nah, yang ditanya berapa tinggi air dalam tabung sekarang ketika ada kubus di dalamnya. Nah, ini cara mengerjakannya. Kita cari dulu berapa kenaikan air, berapa air yang naik ketika kita masukkan kubus ke dalamnya.
Nah, ini caranya ya, volume air yang naik sama dengan volume kubus. Jadi volume air yang naik itu ya sama dengan volume benda yang kita masukkan. Dalam hal ini adalah bendanya berbentuk kubus. Volume air yang naik kita menggunakan rumus tabung ya, karena ada di dalam tabung airnya ya. Jadi pi kali R kuadrat kali tinggi air yang naik. Kalau volume kubus rumusnya R pangkat 3 ya, atau R kali R kali R. Di sini jari-jarinya 7 cm, jadi kita gunakan pi-nya 22/7 kali 7 pangkat 2 kali tinggi air yang naik. Rusuk kubus 2 cm ya, sehingga volume kubus adalah 2 pangkat 3. Kita kalikan ya angkanya, 22/7 kali 7 pangkat 2, ini hasilnya 154 dikali tinggi air yang naik sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2, jadi 8. Tinggi air yang naik berarti 8 dibagi 154. Ini hasilnya adalah 0,052 cm. Jadi kenaikan airnya 0,052 cm. Yang ditanya adalah ya, berapa tinggi air sekarang dalam tabung. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang kita tinggal menambahkan ya, tinggi air mula-mula ditambah dengan tinggi air yang naik. Tinggi air mula-mula 10 cm ditambah dengan 0,052 cm. Hasilnya adalah 10,052 cm. Jadi tinggi air dalam tabung sekarang 10,052 cm. Nomor 4, sebuah bak penampungan berbentuk tabung. Tingginya 2 meter dan panjang diameter 14 desimeter. Tabung terisi penuh air. Air yang keluar melalui keran rata-rata 7 liter per menit. Berapa detik waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu? Kita lihat dulu gambar bak penampungan yang berbentuk tabung. Ini dia. Diketahui tingginya 2 meter. Jadi tingginya 2 meter. Kita ubah dulu ya satuannya menjadi desimeter, karena di sini ya yang diketahui panjang diameternya dalam desimeter. Kemudian nanti diketahui juga debitnya 7 liter per menit. Liter itu nanti sama dengan desimeter kubik ya. Jadi lebih baik ini yang satuannya meter kita ubah menjadi desimeter. Meter menjadi desimeter itu dikali 10 karena turun satu tangga. Jadi 2 meter itu sama dengan 2 kali 10 desimeter. Sama dengan 20 desimeter. Berikutnya diameternya. Panjangnya 14 desimeter. Jika diameternya 14 desimeter, berarti jari-jarinya adalah setengah dari diameter. Setengah dari 14 berarti 7 desimeter. Yang diketahui berikutnya adalah debit. Debitnya, lambangnya D ya, debit. 7 liter per menit. Sekarang kita cari dulu volume tabungnya ya. Di sini tabungnya penuh terisi oleh air. Volume tabung pi kali R kuadrat kali T. Pi-nya kita gunakan 22/7 karena R-nya 7 ya. Dikalikan dengan 20 ya, dikalikan lagi dengan 7 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 3080 liter. Sekarang baru kita hitung ya berapa waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung tersebut. Ingat kembali ya rumus debit. Debit itu volume dibagi dengan waktunya. Jadi kalau kita ingin mencari waktu, rumusnya menjadi volume dibagi debit. 3080 dibagi 7. Hasilnya adalah 440 menit. Kalau kita ingin menjadikan menitnya ke jam, berarti kita bagi dengan 60. 440-nya kita bagi dengan 60 menjadi 71/3 jam ya. Tapi di soal ini dimintanya dalam detik ya. Berarti kalau dari menit ke detik itu dikali 60. 440 kali 60. 26.400 detik. Ya, kita tinggal pilih saja ya sesuai yang ditanyakan. Mau menggunakan waktunya dalam menit silakan, dalam jam silakan, ataupun dalam detik silakan, sesuai dengan soal yang diberikan ya. Jadi waktu yang diperlukan untuk menghabiskan air dalam tabung itu adalah 440 menit atau 71/3 jam atau 26.400 detik. Nomor 5. Suatu tangki berbentuk tabung. Tangki tersebut berisi 5.000 liter. Diameter tangki 2 meter. Berapa meter panjang tangki tersebut? Kita lihat dulu ya gambar tangki yang berbentuk tabung. Ini dia. Diketahui volumenya 5.000 liter. Liternya kita ubah dulu ya anak-anak ya agar satuannya sama. Di sini yang ditanya panjang tangki atau tinggi tangki dalam hal ini ya dalam meter.
Kalau diameternya sudah sama satuannya ya dalam meter. Nah, yang volumenya dalam liter. Kalau liter itu sama dengan desimeter kubik. Kita ubah dulu menjadi meter kubik. Desimeter kubik menjadi meter kubik itu naik satu tangga. Dibagi 1000 karena dalam kubik. 5000 dibagi 1000 hasilnya adalah 5 meter kubik. Diameter tangki 2 meter. Ya, berarti jari-jarinya setengah dari diameter, setengah dari 2. Jadi jari-jarinya 1 meter. Yang ditanya adalah panjang tangki atau tinggi tangkinya ya dalam meter. Kita tulis rumus volume tabung. Pi kali R kuadrat kali T. Masukkan angka-angka yang kita ketahui. Volumenya diketahui ya 5. Pi-nya kita gunakan 3,14 karena R-nya 1 ya. R-nya kita pangkatkan 2. 1 pangkat 2 dikali dengan T. T-nya yang kita mau cari. 5 sama dengan 3,14 kali 1 pangkat 2 adalah 1 ya. 3,14 kali 1 3,14 ya. Jadi T-nya 5 dibagi 3,14. Hasilnya adalah 1,592 meter. Jadi panjang tangki tersebut adalah 1,592 meter. Anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini tentang mencari volume bangun ruang tabung. Ulangi lagi ya pelajaran kita hari ini di rumah bersama papa, mama, atau kakak kalian. Ingat untuk like videonya dan share serta subscribe ke channel Gembira Belajar. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye-bye.